Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pinem Excellent, Mentoring di Crop Indonesia. Ya, hari ini saya akan mencoba secara konsisten memberikan ya beberapa rekomendasi saham secara analisa volume kepada para followers Bicop Indonesia, seperti itu dia. Jadi rekomendasi ini sudah saya analisa secara volume dan menurut saya ya saham-saham yang saya rekom ini cukup bagus ya, cukup layak untuk dikoleksi, tapi tentunya ada juga resiko yang harus kita ambil ketika salah, seperti itu dia. Jadi saham-saham ini sudah saya analisa ulang. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, baik dari sisi cuannya ya, cuan, baik juga dari sisi pengetahuan yang akan Anda dapatkan dari eh, analisa saya, seperti itu dia. Jadi silahkan disimak. Jangan lupa untuk mendukung channel ini ya, klik tombol like dan subscribe, dan juga komen juga boleh ya. Yang berminat juga ya, yang berminat untuk saham yang dipantau analisa bisa info di channel, nanti saya coba lihat dari sisi volume gitu dia. Jadi saham-saham ini sudah yang saya rekom ini adalah tetap disclaimer ya, disclaimer karena ini sangat beresiko juga, bisa saja naik bisa juga salah ya, tapi semoga ya secara konsisten setiap minggu saya akan memberikan saham-saham yang menurut saya layak untuk dikoleksi, seperti itu dia ya. Lalu yang berikutnya adalah ini target kita di sini adalah saya lebih ke short swing ya, short swing bukan long swing, short swing. Jadi target sell-nya itu 5%, 10%, 20%, oke lah menurut saya. Tentu saja dengan ya nilai yang lebih tinggi ya, kita nggak perlu naik-naik terlalu tinggi. Yang penting nilai yang kita masukkan itu tinggi, naik 1%, 2% ya lumayan bisa dapat dari kenaikan tersebut ya, lumayan kalau nilainya besar, seperti itu dia. Nah itu saja dari saya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan tetap disclaimer ini hanya sekedar analisa. Kerugian dan keuntungan menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Oke, pelajari semua, sukses hadiahnya. Yang pertama itu ada saham Weton atau Wijaya Karya Beton. Nah, seperti ini dia. Support kuatnya ini sudah saya bikin ya, dari chart saya buat layarnya ya, layarnya dari chart. Support kuatnya itu ada di 139. Seperti itu support kuatnya 139. Jadi mungkin ada pertanyaan, waduh Pak Pinem, itu kenapa bisa ya support kuatnya di 139, sedangkan harga dari weton ini ya, harga dari weton ini tidak pernah menyentuh 139. Nah, ini adalah kejadian dari historical yang lalu gitu. Historical yang lalu adalah artinya seperti ini. Proxy-nya sendiri sudah mengakumulasi tentunya saham weton ini dari harga bawah ya, dari harga bawah, dari harga terendah gitu lah ya. Lalu ini pada saat penurunan seperti ini ya, ini kan koreksi nih penurunan ya. Pada saat penurunan seperti ini ya kan, ada sisa barang yang belum terjual semua. Seperti itu. Ada sisa barang yang belum terjual semua. Sehingga supportnya itu ada di 139. Sisa barangnya itu gitu, ada di 139. Sehingga di 141 ini akhirnya dinaikkan kembali seperti itu. Di-upkan kembali dari 141 ini, upkan kembali. Seperti itu dia. Itulah untuk saham metode. Nah, dari situ setelah itu ya support pertahanannya itu ada di 147. Support pertahanan di 147 dan di mana harga sekarang ada di 152 seperti itu. Artinya seperti ini adalah proxy dari weton ini sudah melakukan ya, kenapa ada support pertahanan, artinya sudah melakukan kembali penambahan modal ketika dia mengangkat di sini, mengangkat dari sini ya, dari harga 141 ke 147 di sini. Nah, ini kan kita lihat ini ada pergerakan harga di sini yang lebih sideways gitu ya, sideways di sini lebih monoton sehingga dia melakukan penambahan modal dan ada support lagi dibuatnya di 147 seperti itu. Jadi ini support poinnya 139, 147 dan sekarang harganya ada di 152. Di mana target sell prioritas dari apa ini weton ini ada di 156 yang pertama, lalu yang kedua adalah 163. Nah, artinya adalah seperti ini. Artinya seperti ini. Cicil saham weton ya, cicil saham weton ini apabila dia kondisinya merah, saran saya gitu. Apabila kondisinya merah, range harga ya, saya sebutkan di sini range harga ya, range sekarang adalah di 152, baru sekarang paling ini adalah 147 supportnya ya. Nah, besok lusa range harga ya, ya. Nah, range besok lusa
Ya, kalau misalnya nih open market nih 152, dia sempat turun ke 151, 150 itu ya silahkan dicicil gitu dia. Terus tentunya dengan konsep antri piramida ya, antri piramida adalah membeli di harga teratas itu lebih sedikit volumenya daripada harga di bawah seperti itu. Itu menurut saya weton ini. Nah, jadi selama weton ini tidak breakdown dari 147, tidak breakdown dari 147, ini akan kembali berpotensi naik ke 156 gitu. Jadi kalau dia tembus 156 ini tembus ya, 156 ini dia naik gini tembus ya, disertai dengan volume ya, ketika tembus 156 disertai dengan volume, maka 156 ini berubah menjadi RBS. RBS itu adalah resisten become support. Jadi 156 itu akan menjadi supportnya yang berikutnya. Seperti itu dia. Support yang berikutnya. Tapi kalau dia tembus ya, kalau nggak tembus jadi akan turun lagi ke bawah seperti itu. Nah, dari sini yang berikutnya apabila dia tembus 156 dia akan menuju target berikutnya di 163. Jadi secara volume kita lihat di sini. Jadi di sini teman-teman, di sini dominan hijau ya, dominan hijau, dari sini juga dominan hijau. Jadi sebenarnya dalam analisa volume itu saya secara pribadi adalah ini melihat ada pergerakan naik. Jadi ada penambahan volume nih ketika harga naik seperti itu. Ketika ada volume ya, ketika harga naik, lalu di sini ada koreksi, oke. Apabila juga di compare daripada yang hijau ini lebih dominan daripada yang merah, seperti itu dia. Mungkin ya beberapa teman-teman merasa itu kan nggak jadi patokan Pak. Itulah patokan yang selama ini saya lakukan dalam menganalisa suatu saham seperti itu. Jadi apabila Anda menemukan suatu chart secara short swing ya, dia itu apa? Secara short swing dia itu bisa dikatakan volume hijaunya ini dominan ya, trading lah di sana seperti itu dia. Cuman bagaimana cara menentukan supportnya, mana yang harga dijaga juga perlu belajar seperti itu dia. Jadi ini weton ini bisa untuk minggu depan atau untuk pekan depan kita pantau weton ini dengan ketentuan harga yang sudah ditentukan seperti itu. Berikutnya itu adalah saham Mimix ya, yaitu saham multimedia medika internasional seperti itu. Nah, saham Mimix ini saat ini ada di harga 222 ya. Di mana supportnya secara analisa volume itu ada di 216. Itu adalah support pertahanan ya, support pertahanan. Artinya support pertahanan. Ada support pertahanan Pak Pinem dan ada juga support kuat. Artinya apa? Dana itu lebih besar di support kuat tentunya daripada support pertahanan seperti itu. Karena konsepnya, konsensusnya adalah proksi atau bandar itu melakukan yang namanya akumulasi pada suatu saham itu tidak dengan satu broker, tapi memakai lebih banyak broker gitu. Jadi secara analisa volume itu paling sedikit kita mengkalkulasikan dia memakai 5 broker gitu. Jadi di support pertahanan dan di support kuat itu brokernya berbeda. Seperti itulah menurut analisa volume ya. Apabila kita sependapat, monggo tidak sependapat juga nggak apa-apa. Seperti itu dia. Jadi dia itu support pertahanannya ada di 216. Ya, kemudian support kuatnya itu ada di 208 seperti itu. Support kuatnya 208 ya. Jadi harga saat ini kan ada di 222, di mana support pertahanannya ada di 216. Jadi kan itu tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh artinya adalah esok lusa kalau misalnya apa namanya mimik sini mau dikoleksi monggo silahkan seperti itu menurut analisa volume silahkan dengan ketentuan adalah breakdown dari 216 ya kalau mau cut loss silahkan. Kalau enggak mau cut loss, jangan melakukan average down sebelum dia menyentuh di 208 gitu. Jadi lakukanlah average down di 208 saja. Seperti itu dia. Nah, seperti itu. Lalu target sell prioritas ketika kita sudah melakukan akumulasi di range harga range ya. Ini ya berarti sekarang dia range-nya di sini ya. Range sebentar. Jadi range-nya adalah di range cicil ya, range di 222 sampai dengan 216 seperti itu ya. Di range harga ini. Nah, jadi kalau dia misalnya nanti mulai mantul, ya mantul itu adalah kita target sell terdekatnya itu ada di 242 seperti itu. Jadi bagaimana Pak Pinem? Apakah kita harus menunggu sampai 242 baru jualan? Ya saran saya ya, kalau sudah cuan misalnya 3%, 5% ya silahkan jual saja. Tapi jangan semua 50% saja. Mana tahu nanti 50%-nya bisa lagi naik ke 242 bahkan ke 252 itu puji Tuhan seperti itu ya. Nah,
Jadi analisanya itu adalah seperti ini. Kita bisa melihat ini sisi volumenya. Nah, sisi volume ini cukup banyak ya, cukup banyak. Tapi di sini pada saat koreksi 3 hari ini dia kecil, seperti itu dia kecil di sini kecil. Jadi artinya adalah barang proksi ketika menaikkan harga ini dan melakukan penurunan itu belum semuanya terjual. Jadi kalau belum semuanya terjual, maka akan ada upaya saham ini akan segera lagi dinaikkan. Seperti itu secara analisa volume, gitu ya. Jadi silakan dipantau untuk Mimix di mana support saat ini 216. Apabila breakdown dari 216 jangan melakukan average down, kalau tidak di 208 saran saya gitu. Tapi kembali ke teman-teman semua seperti itu ya. Dengan target sell di 242 dan target sell berikutnya di 252. Seperti itu untuk analisa Mimix. Yang berikutnya adalah ada saham MTDL ya, Metro Data Electric. Metro Data Elektronik itu. Nah, jadi kita scroll dulu ya, sebelum kita membahasnya, kita scroll dulu nih. Nih, ya, nah nih volumenya tidak ada yang di volume, ada. Tidak ada yang membesar ini volumenya. Hanya di sini sudah membesar ya, di sini sudah membesar banyak volume tapi sudah ada penurunan, berarti ada koreksi tentunya. Nah, sekarang dia juga sudah membesar nih, sudah mulai mengumpulin barang nih proksinya ini. Nih sudah mulai mengumpulin barang nih proksinya, volume sudah mulai membesar seperti itu. Nah, support kuat dari saham ini tuh ada di 515. Nah, untuk MTDL ini ya, di sini dia support kuatnya 515 ya. Nah, untuk MTDL ini harus ekstra sabar ya, benar-benar harus sabar untuk mencapai titik target sell-nya saja bisa 1 bulan lebih. Jadi kalau Anda nggak sabar, jangan koleksi saham MTDL ini. Skip saja, cari yang lain gitu, yang lebih berpotensi lagi, yang bisa cepat berikan cuan. Tapi kalau memang Anda sabar, boleh gitu dia. Jadi support kuat ada di 515, sedangkan harga saat ini adalah di 545 gitu. Tentunya untuk saham NTDL ini silahkan cicil pada saat harganya merah seperti itu. Jadi misalnya esok saham NTDL ini menyentuh harga 530, 540 ya cicil gitu dia dengan support di 515 secara piramida gitu. Jadi asal merah cicil seperti itu dia. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang ya, selama ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari ini dia udah nggak turun lagi dari 545 seperti itu, nggak turun lagi dari 545. Tapi yang kemarin ini ada koreksi ya, di mana harga terendahnya juga 545 ya kemungkinan akan turun gitu. Tapi tentu saja support kuat akan dijaga di 515 gitu ya. Jadi apabila saham ini mampu naik ya, karena di sini kita lihat volume akumulasi juga sudah ramai ya, ini juga ada volume akumulasi cukup banyak, ini juga ada volume akumulasi cukup banyak ya. Tentunya apabila mampu break up dari 580, maka target sell prioritasnya itu ada di 606 itu 6 610 ya, 610. Tentunya harus break up dari 580 ya. Break up 50 dari support, jadi target berikutnya ada di 610. Seperti itu dia untuk analisa saham MTDL. Yang berikutnya itu ada saham ASLC ya, ASLC. Jadi ASLC ini adalah atau Autopedia Sukses Lestari Tbk ya. ASLC ini sekarang ada dalam fase uptrend-nya seperti ini ya. Nih fase uptrend. Ya, fase uptrend. Jadi ASLC ini sangat high risk ya, sangat high risk. Jadi kalau Anda misalnya merasa ini tidak layak ya jangan dikoleksi. Seperti ini sangat high risk. Tapi ya secara volume ya di mana ini ada volume big volume, ini ada volume big volume, ini sangat layak untuk diperhitungkan seperti itu dia. Nah, ASLC ini ingin mencoba menembus ya, ATH ya per 3 bulan ya per bulan di 120 seperti itu ya, menembus ATH-nya. ATH yang 120 itu adalah di sebentar ya, ASLC ya per 3 bulannya di 120. Nah, seperti itu. Nah, support kuatnya itu ada di 105. Support kuat ada 105 dan support pertahanannya dia ada 110 seperti itu dia ya. Support pertahanan ada di 110, support kuat ada di 105 seperti itu. Nah, sekarang harga dia 116 ya 116. Jadi bagaimana strateginya Pak Pinem kan begitu dia. Bagaimana strateginya? Jadi apabila Anda merasa ya dari sisi volume ini sudah bagus, kemarin ada volume di sini,
Jadi apabila Anda merasa ISLC ini Senin atau Selasa bisa up seperti itu dia, antrilah di 116. Antri 116, bisa antri piramida di 116, 114, 112 begitu ya. Atau bisa juga beli di 116, tapi apabila tidak ada penurunan, antrilah melakukan average down di 110 seperti itu dia. Jadi kita beli di sini di 116 ini, apabila tidak ada penurunan, kita jangan average down di harga berapapun, average down kita di 110 seperti itu dia. Itu strategi pertamanya. Target sell prioritas dari ISS ini ada di 124. Ya, target sell-nya ada di 124 di sini. Ya, target sell prioritasnya ada di 124. Nah, sedangkan harga sekarang ada 116. Bisa juga konsepnya seperti ini ya. Kita tunggu dia break up dari 124 ini gitu dia. Karena kalau dia break up dari 124, dia akan ini ya menjadi RBS ya, resisten dengan support, maka 124 akan menjadi dia yang namanya adalah sebagai supportnya, karena dia resisten dengan support 124. Tapi apabila Anda tidak ingin menunggu itu, bisa antri piramida, boleh di 116, 114, 112 boleh, bisa juga di 116 beli, nanti melakukan average down di 110, seperti itu strateginya gitu dia. Nah, support point-nya adalah 105, artinya adalah breakdown dari 105 layak keluar dari ASLC seperti itu dia ya. Jadi apabila dia mampu breakout dari 124, maka target sell berikutnya ada di 134. Seperti itulah secara analisa volume, di mana volume juga sudah mendukung, ASL ini sudah layak untuk dikoleksi seperti itu dia. Walaupun dalam fase uptrendnya ya, karena menurut analisa volume dia akan mampu menembus ATH-nya. Seperti itulah untuk analisa dari ASLC. Yang terakhir adalah saham Amar seperti itu. Jadi saham Amar ini ya tidak ada berita apapun ya, untuk saham Amar ini tidak ada berita apapun ya, hanya saja saya melihat dari sisi volume ini sudah cukup bagus ya saham Amar, di mana di sini volume juga sudah mendukung, sudah mulai banyak ya volumenya ya, sudah mendukung volume akumulasi ya, dan sekarang ada dalam fase sideways. Nah, sedangkan target sell-nya di 312 itu belum tercapai gitu. Harga saham Amar saat ini ada di 296, di mana support kuat sekaligus support pertahanan ya. Support kuat sekaligus support pertahanan saham Amar ini ada di 280 seperti itu. Hanya saja kemarin sempat ada penurunan di sini koreksi ya. Sempat di sini koreksi. Nah, dia di 286 dia sudah apa? Sudah naik gitu ya. Jadi ada pertahanan dicoba agar support kuat dan support pertahanannya nggak disentuh lagi di 280 ya. Dicoba naikkan lagi dari 286 gitu. Jadi jarak antara saat ini 296 ke 280 itu ada sekitar 3 sampai 4% ya. Jadi untuk saham Amar ini saran saya ya, ketika dia merah kita cicil saat merah. Jadi ketika dia turun ke 294, 292 kita cicil. Cicil bertahap dengan catatan adalah breakdown dari 280 kita keluar dulu saham Amar. Di mana target sell-nya adalah target sell prioritas pertama ada di 312. Lalu apabila mampu break up dari 312 dia akan mampu ya mencoba kembali naik ke 326 dan 340. Seperti itulah dia untuk analisa saham Amar. Ya teman-teman, itulah tadi ya 5 rekomendasi saham yang minggu ini saya bagikan. Semoga bisa memberikan cuan kepada kita ya. Tetap patuhi trading plan yang diberikan. Jangan sampai trading plan-nya sudah breakdown dari support Anda masih hold, itu bahaya sekali seperti itu dia. Jadi patuhi trading plan. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih, salam dari saya, Pinem Excellent.